Bentar Ibu, Bapak samars dulu. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lebah praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Silakan Bu Cucu. Iya, terima kasih Pak Caur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi yang ke-201. Masya Allah, ternyata sudah banyak sekali ya GBN Wonosobo. Dan pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Hitmi, narasumber malam hari ini. Masya Allah luar biasa. Malam ya Bu Hitmi mau berbagi ke Wonosobo. Dan insya Allah teman-teman sudah menanti ilmunya Bu Hitmi. Nanti insya Allah Bu Hitmi akan ditemani oleh Bapak Anton sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat di sini Bu ya. Tapi kalau Bu Hitmi nanti kemalaman gimana Bu Hitmi, nggak apa-apa ya? Sepertinya siap ya Bu Hitmi ya. Insya Allah siap. Baik, sayang sekali ya Bu Hitmi, ini kameranya nggak bisa on, jadi teman-teman nggak bisa melihat langsung sama Bu Hitmi ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu secara nyata ya Bu Hitmi ya. Biar penasaran dulu nih Mbak. Betul sekali. Baik Bu Hitmi, stay dulu dan nanti Bu Hitmi akan ditemani oleh Pak Anton sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Bu Hitmi mohon maaf sekali, biasanya teman-teman semakin malam itu semakin ramai dan biasanya teman-teman yang di Wonosobo itu sering sekali kalau malam itu nggak mau berhenti gitu Bu Hitmi. Jadi nanti apabila waktunya agak melonjak mohon dimaklumi ya Bu Hitmi. Begitu. Dan komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan PGRI SLCC, Kominfo dan Dinas Dipora Kabupaten Wonosobo. Baik, karena waktu sudah malam, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Anton dan Bu Hitmi. Silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Juju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua KGBN Wonosobo Ibu Sri Juwariah, dan tak lupa teman-teman sekalian, anggota di acara temu pendidik mingguan yang hari ini sudah Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan Lina Ramdayani itu ya, Ramdayani. Nanti akan membahas tentang desain pembelajaran solutif dengan proyek kolaboratif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk pembahasan tentang
desain pembelajaran solutif dengan proyek kolaboratif. Alangkah baiknya kita mulai eh, apa ya acara malam hari ini dengan mungkin berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa disilakan. Baik, berdoa selesai Bapak Ibu. Eh, Mari kita mulai untuk acara temu pendidik mingguan yang ke-201 ini. Sebelumnya izinkan saya berpantun dulu Bapak Ibu. Oke. Indahnya alam Nusa Tenggara, Pulau Lombok memikat hati. Salam, salam hangat untuk saudara. Semoga acara malam ini berkah selalu dan selalu dinanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara diskusi atau nanti pemaparan oleh pemateri atau narasumber, terlebih dahulu akan saya bacakan ini CV dari Bu Hidmi Gramatolina Ramdayani, SPD, MERG, MPD. Banyak sekali ini gelarnya Bu Hidmi ya. Beliau adalah guru kimia atau guru IPA, guru terapan proyek IPAS yang bertugas di SMK Negeri 1 Gerung. Gerung ya Bu ya, bacanya ya Bu. Bu Hidmi, betul ya? Kalau di NTB, Betul, betul, Pak. oh betul oke. Kalau di Lombok NTB daerah ada Gerung, Tenggara di Barat. Wonosobo ada Garung ya Pak ya. Oke. Nah, kalau di NTB ada Gerung, di Wonosobo ada Garung nih. Beliau adalah ASN penata muda tingkat 3D, adalah 83. Kemudian ini beliau mengirim CV dalam bahasa Inggris. Maklum Mbak Bu Hidmi kalau misalkan saya agak nggak begitu jelas nanti bahasa Inggrisnya ya, nggak bisa bahasa Inggris ini. Itu menarik Ini buatnya. di education ya di elementary school di SDN 1 Gerung tahun 96. Kemudian SMP-nya itu SMP Negeri 3 Gerung tahun Juga. 99. Kemudian senior high school SMA Negeri 1 Gerung tahun 2002. Kemudian S1-nya di University of Mataram itu pendidikan kimia ya Bu ya. Kemudian ada juga Oke. diploma 1 Wireless Education Center Bali Informatic and Computer Engineering tahun 2007. Kemudian S2-nya 2 kali nih luar biasa nih Bu. S2-nya 2 kali ada di Universitas Udayana Bali, Ergonomi Fisiologi, kemudian Kerja. juga Universitas Mataram ya. Iya, Ergonomi Fisiologi Kerja lulus tahun 2010. Kemudian Universitas Mataram Pendidikan IPA lulus tahun 2021. Nah, pengalaman beliau juga ini guru di SMK Negeri 1 Gerung di Lombok Barat ini tahun 2008 hingga sekarang. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubungan Industri, praktisi mengajar program Guru Penggerak Angkatan 1. Wah, luar biasa. Kemudian fasilitator program Guru Penggerak Angkatan 5 di tahun 2022. Beliau juga fasilitator program Guru Penggerak Angkatan ke-9 tahun 2023 sampai 2024, instruktur PPG Prajab di Universitas Muhammadiyah Mataram, instruktur virtual coordinator training. Ini bacanya gimana Bu? Simolek gitu ya. Ya, Si- ya, ya. Menarik. Simolek 2018 tahun 2019. Kemudian pembicara workshop, seminar, webinar dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian trainer instruktur sertifikasi BNSP dari 2023 sampai sekarang. Kemudian narasumber National Deep Learning dari tahun 2025 sampai sekarang, dan juga Kepala Program Keahlian Manajemen Logistik di SMK Negeri 1 Gerung. Nah, sertifikasi dan kompetensinya banyak sekali. Ini ada trainer tersertifikasi BNSP, Certified Public Speaking, Certified Learning Innovator, kemudian berbagai sertifikasi NLP dan sertifikasi di bidang kesehatan mental, mediasi, konseling, dan manajemen pemecahan masalah. Nah, itu luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Tentu sayang sekali kalau kita tidak mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya tentang materi yang akan kita pelajari malam hari ini.
Tentunya sudah nggak sabar ya Bapak Ibu untuk no- eh, no- mendengar atau menyimak paparan dari Bu Hidmi Gramatolina Niki nggih. Eh, tentang tentang desain pembelajaran solutif dengan proyek kolaboratif. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tidak sabar, kita langsung saja nggih, langsung saja monggo Bu Hidmi Gramatolina Ramdhani, apa tadi Ramdayani ya Bu ya. Ramdayani, time is yours. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini konsekuensinya Bapak Ibu ya, mau pakai HP agar bisa buka video, tapi suaranya jadi double. Lebih nyaman mana Bapak Ibu? Kalau tanpa video, saya nggak tampak ya Bapak Ibu ya, tapi suara aja. Gimana? Yang di HP bisa di off kan, kemudian Bu Hidmi fokus ke mic yang ada di laptop. HP specially hanya untuk pitch aja, Oke, jadi nggak feedback gitu. oke, siap. Udah dicoba? Cek sound. Oke. Di Sudah HP masuk. fokus untuk gambar aja, biar Bu Hidmi itu auranya mancar sampai Wonosobo tuh. Betul kan? Astagfirullah. Ini pertemuan kedua ya Pak ya di Wonosobo Betul, ya. iya betul. Pernah beberapa Dulu ya, kali. zaman Pithecanthropus erectus gitu ya, hari tampil ya. Baik. Saya izin share screen. Boleh. Ini belum diizinkan ya Pak ya. Host disable participant screen sharing. Udah? Bismillah, saya coba dulu ya Bapak Ibu. Apakah terlihat? Terlihat Ibu. Terlihat. Saya perlu slideshow atau bagaimana? Ibu, bentar ya. Aman Bapak Ibu ya, terlihat ya. Aman Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas undangannya Pak Catur dan tim KGBN Wonosobo ya Bapak Ibu untuk bisa malam hari ini saya sharing berbagi Bapak Ibu. Ini hanya cerita saja, saya tapi menjadi teman belajar malam hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan ini adalah hasil dari proses kami di sekolah kami bersama-sama dengan semua guru ya di bawah dukungan, fasilitasi dan tentunya adalah ekosistem yang sangat nyaman untuk kami berkolaborasi di bawah kepemimpinan kepala sekolah kami Ibu Hajah Erni Zuhara MPD dan tentunya bersama dukungan dari waka-waka beliau khususnya untuk tim kurikulum. Jadi Bapak Ibu, ini adalah praktik pembelajaran yang sudah kami laksanakan. Malam hari ini temanya desain pembelajaran solutif dengan proyek kolaboratif. Perkenalkan, saya Hidmi Gramatolina Ramdayani, guru di SMK Negeri 1 Gerung Lombok Barat sejak tahun 2008, ya CPNS di sana sampai hari ini. Dan melalui komunitas Guru Belajar Nusantara, saya terus belajar, terus bertumbuh, terus mengupayakan untuk bergerak di sekolah sendiri dan juga menggerakkan komunitas di NTB bersama teman-teman lainnya. Bapak Ibu yang nanti mau diskusi lebih lanjut, ini WA saya, ada juga Facebook dan alamat IG-nya. Cukup ketik Gramatolina Bapak Ibu, insya Allah nanti ketemu satu nama dan itu adalah saya. Syailah. Intermezzo aja Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kenapa
kami gitu ya, akhirnya di sekolah menerapkan ini proyek kolaboratif ini Bapak Ibu. Izin, ada apa dengan layar saya? Apakah ini tampak di layar Bapak Ibu tulisan ini? Tampak Bu, tampak. Oh, sudah hilang, sudah hilang. Oke. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini tujuan dari sesi kita yang pertama ini adalah momentum bagi kami untuk bisa berbagi praktik pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Harapannya tentu dari proses kita diskusi bersama nanti, kami, saya sini bisa menyerap inspirasi sebanyak mungkin dari Bapak Ibu guru lain. Nah, baik Bapak Ibu, praktik baik ini saya paparkan dengan alur atap, awal, tantangan, aksi, dan perubahan atau pelajaran yang kami peroleh dari proses desain pembelajaran solutif ini. Yang pertama Bapak Ibu, situasi yang menjadi awal kenapa akhirnya kami melaksanakan proyek kolaboratif, di mana murid mempelajari beberapa mata pelajaran secara terpisah. Nah, kalau di SMK, Bapak Ibu, ketika mapel, masing-masing mapel memberikan tugas, yang kemudian tugasnya adalah berbasis proyek, ini menjadikan murid-murid biasanya, Bu, tugas kita itu belum jadi, Bu. Masih ada tugas dari mapel ini, Bu. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Dan ternyata murid-murid kami belum memahami keterkaitan antar mata pelajaran. Nah, hal ini biasanya itu muncul kayak gini. Bu, kenapa sih kami harus belajar IPA? Kan jurusan kami perhotelan. Kenapa harus belajar matematika? Kan kita jurusannya busana atau kuliner dan sebagainya. Jadi murid-murid kadang masih mempertanyakan untuk apa belajar mata pelajaran tertentu. Terlebih kalau di SMK Bapak Ibu ada mata pelajaran umum seperti PKN ya, kemudian sejarah budaya dan sebagainya. Itu biasanya juga ditanyakan oleh murid untuk apa belajar mapel ini. Kaitannya sama kejuruan kami apa ya Bapak Ibu. Dan hal ini tercermin gitu ya dari anak-anak yang antusiasnya itu lebih semangat kalau sudah berhubungan sama mapel kejuruan. Apalagi ada praktek-prakteknya di mapel kejuruan. Berbeda aura mereka ketika mengikuti pelajaran di mata pelajaran umum. Dan ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi teman-teman guru kami yang mata pelajaran umum, Bapak Ibu. Nah, sementara dari sisi guru, ini sisi muridnya tadi, suara-suara murid, dan guru juga ternyata, Bapak Ibu, menyatakan, kok murid-murid ini nggak ada yang ngerjain tugas ya? Tugasnya kok nggak selesai ya? Proyeknya sudah dalam jangka waktu sekian nggak selesai juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan guru merasa butuh banyak waktu untuk merancang pembelajaran yang bermakna atau relevan dengan kejuruan, termasuk asesmennya Bapak Ibu ya, rubrik asesmennya dan sebagainya. Dan di sini guru juga merasa penting loh untuk bisa meningkatkan keterampilan abad 21 murid. Kreativitasnya, bernalar kritisnya, kemudian kemampuan untuk komunikasi yang baik, karena kami jurusan di SMK itu jurusan pariwisata dan bisnis manajemen yang menuntut kemampuan komunikasi yang baik untuk bisa melayani customer nanti di dunia kerja. Kemudian termasuk juga bagaimana kemampuan murid untuk berkolaborasi. Karena alumni SMK pastinya ya tuntutan di dunia kerja nanti mampu bekerja dalam tim. Nah, perubahan yang ingin kami capai Bapak Ibu, gimana caranya pembelajaran yang awalnya terpisah-pisah beban bagi murid itu kita arah proyek kolaboratif lintas mata pelajaran. Kemudian harapan yang ingin kita capai perubahannya yaitu gimana agar pembelajaran ini menjadi lebih bermakna ketika murid memahami relevansi antar mata pelajaran dengan jurusan mereka. Kemudian guru yang awalnya mengajar sendiri menjadi lebih semangat, lebih berdaya ketika mengajar dengan tim kolaborasi. Yang berikutnya adalah awalnya guru ketika merancang segala sesuatunya sendiri,
bisa lebih ringan ya ketika merancang pembelajarannya bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk memulai ya perubahan ini tentu ada tantangan yang kami hadapi, di mana tantangannya antara lain pemahaman dan pengalaman guru yang sangat beragam Bapak Ibu. Jadi kami semua guru belum punya pemahaman yang benar-benar sama, khususnya berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek. Kenapa? Karena model pembelajaran ini belum sepenuhnya diterapkan oleh banyak guru lain. Nah, kalau saya kebetulan mapelnya proyek IPAS sudah rutin melakukan proyek, tapi teman-teman guru yang lain belum. Kemudian ketika dikhususkan menjadi proyek kolaboratif, kayak gimana ya? Seperti apa itu? Kemudian resistensi guru. Karena pemahaman dan pengalaman yang beragam, muncul kekhawatiran di antara kami, jangan-jangan nanti justru ini memperberat, menjadi beban kerja yang lebih besar, menambah waktu mengajar, dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Kemudian perbedaan jadwal guru. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat kompleks, Bapak Ibu, ketika masing-masing guru mapel punya jadwal yang sudah dibuat oleh kurikulum sesuai dengan alokasi waktu mata pelajaran masing-masing. Gimana caranya nanti ketika menjadi proyek kolaborasi? Nah, ada di slide-slide berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian, belum tersedianya perangkat ajar kolaboratif. Nah, kalau kami fokusnya hanya pada RPP saja dan rubrik asesmennya. Berikutnya Bapak Ibu, kondisi kita ketika mau memulai ini, murid belum terbiasa dengan proyek kolaborasi. Karena di proyek kolaborasi ini akan melibatkan seluruh guru mata pelajaran Bapak Ibu di satu jurusan. Begitu juga di jurusan lain akan melibatkan guru ya dengan lintas mata pelajaran yang lebih banyak. Next. Dari tantangan-tantangan tersebut Bapak Ibu, beberapa aksi yang sudah kami lakukan jauh sebelum aksi ini benar-benar berjalan Bapak Ibu, kami waktu itu saya dengan teman-teman di tim Waka sering membahas, mengobrolkan tentang gimana kalau kita pembelajarannya proyeknya kolaboratif gitu. Untuk solusi beberapa masalah yang kita hadapi tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, dalam perjalanan waktu, nggak langsung ide itu bisa terlaksana. Nggak langsung diskusi kami itu bisa terwujud. Baru benar-benar bisa terwujud pada tahun 2024, 2025, dan di semester ini kami juga akan menerapkan kembali proyek kolaboratif ini yang menyasar untuk asesmen akhir semester genap. Jadi dia akan diterapkan di bulan Mei ke Juni, gitu Bapak Ibu. Itu untuk yang tahun ini. Jadi Bapak Ibu, sejak saat itu diskusi yang terus kami bangun, mulai dari teman-teman guru, melalui tim Waka, kemudian diteruskan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah kami alhamdulillah visioner, beliau mendukung hal-hal baik, praktik-praktik baik ini Bapak Ibu, dan ditetapkanlah SK ya melalui SK Kepala Sekolah Koordinator Pembelajaran Berbasis Proyek, dan kebetulan di situ saya gitu ya, saya yang diberikan tugas tambahan ini Bapak Ibu. Selanjutnya kami bersama dengan Waka Kurikulum melalui fasilitasi Waka Kurikulum itu mengadakan pertemuan khusus semua guru, baik itu kejuruan, di sekolah kami ada 8 jurusan Bapak Ibu, perhotelan, kuliner, desain produksi busana, kemudian ada perbankan, ada akuntansi, ada manajemen logistik, ya. Apalagi yang belum saya sebut Bapak Ibu lagi satu. Pokoknya 8 ya Bapak Ibu ya. Sorry dah kalau lupa satu. Jadi Bapak Ibu, di kesempatan ini, di sini kami ingin membangun kesepahaman yang sama, membangun komitmen awal bersama-sama, gitu Bapak Ibu. Kemudian masing-masing jurusan menentukan koordinator proyeknya. Nah, disepakatilah Bapak Ibu, kita memulai proyek kolaboratif ini mulai dari kelas 10 aja dulu. Jadi kelas 11-nya belum,
kelas 12-nya juga belum. Jadi dimulai dari kelas 10 aja dulu. Kemudian Bapak Ibu, di sini kami juga menyepakati kita bisa bermitra atau berkolaborasi dengan praktisi. Seperti apa? Nanti ada beberapa foto di slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, setelah ini sekolah kami punya komunitas belajar. Nah, disitulah ide-ide dan pemahaman yang sama dan komitmen awal tadi dikuatkan. Kami mengadakan kegiatan kita sebut IHT, Lokakarya, workshop Bapak Ibu ya. Di situ salah satu kegiatannya adalah membedah CP semua mapel. Masing-masing mapel membedah CP-nya, menurunkan menjadi TP, kemudian saling mengidentifikasi mana CP-TP yang bisa terintegrasi. Fokus kami hanya pada TP yang esensial, Bapak Ibu ya, yang esensial. Kemudian dari situlah kami merancang perangkat ajarnya. Hanya RP dan rubrik asesmennya, sederhana Bapak Ibu. Karena untuk asesmen ini nanti akan mengacu kepada TP mana yang dicapai murid melalui proyek yang sudah dilakukan bersama-sama. Nah, tantangannya lagi Bapak Ibu di sini peran saya adalah bagaimana memantau progres perangkat ajar kolaboratif yang sudah dibuat dalam masing-masing jurusan Bapak Ibu. Di sini peran saya untuk terus memantau teman-teman sudah sampai mana rancangan proyeknya. Mari dipresentasikan. Jika ada umpan balik, mari direvisi seperti itu. Sampai sebelum dilaksanakan ini Bapak Ibu ya. Itu tahapan yang kami lakukan. Dan Bapak Ibu, nggak semua ya dalam proses ini berjalan lancar. Yang awalnya kita rencanakan 1 minggu, bisa jadi 2 minggu, Bapak Ibu ya. Seperti itu kondisinya. Berikutnya adalah kesepakatan jadwal dan peran masing-masing guru mapel. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini difasilitasi oleh Wakak Kurikulum. Jadwal kami diberikan 1 jadwal baru selain dari jadwal yang sudah ditetapkan di awal. Jadi itu ada 1 minggu jadwal kita sebut blok ya Bapak Ibu. Kita sebut itu khusus untuk kami berprojek. Nah, tetapi sebelum jadwal itu kami sudah mulai menerapkan step-stepnya dimulai. Kemudian implementasi di kelas. Nah, murid di sini Bapak Ibu melakukan presentasinya di hadapan orang tua yang diundang ke sekolah dan di hadapan DUDI atau pihak industri. Berikutnya yang terakhir, yang paling penting dari seluruh aksi ini Bapak Ibu adalah refleksi bersama. Kami semua guru mengupayakan untuk bisa refleksi baik dalam WA group yang sudah kami buat ataupun di ruang guru, di kantin sekolah, dan sebagainya. Kami sempatkan untuk refleksi Bapak Ibu. Masih aman Bapak Ibu tanpa wajah saya ya? Suara masih aman Pak Anto? Aman Bu, aman. Nah, itu yang guru lakukan Bapak Ibu ya. Itu yang kami lakukan di ranah Pak gurunya. Kemudian ketika implementasi di kelas kayak apa ya? Nah, jadi Bapak Ibu, proyek kolaborasi yang kami bangun ini adalah intrakurikuler. Ya, karena berbasis atau berdasarkan pada CP dan TP. Jadi bukan kokurikuler Bapak Ibu ya, seperti yang sudah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu laksanakan proyek kolaboratif P5 seperti beberapa tahun lalu, tetapi fokus kami di sini adalah intrakurikuler. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh murid di dalam prosesnya, di dalam implementasinya, yaitu temukan. Apa yang harus ditemukan murid? Nah, jadi di sini murid, karena ini adalah muridnya kelas 10, belum terbiasa dengan proyek kolaboratif, tentu masih butuh pendampingan dan tuntunan dari guru. Nah, murid bersama guru mengidentifikasi masalah nyata di sekitar sekolah. Nah, kita mulai dari masalah nyata di sekitar sekolah kami, Bapak Ibu. Belum kepada masalah nyata yang lebih luas atau global. Jadi mulai dari masalah nyata di sekolah. Kami, para guru, ya,
menuntun murid untuk menemukan melalui beberapa pertanyaan pemantik. Misalnya, anak-anak kami minta untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah. Karena di jurusan hotel, nanti saya memberikan contoh yang saya di jurusan perhotelan, Bapak Ibu ya. Di slide ini contohnya adalah tentang proyek kolaboratif di perhotelan. Maka kami mengajak murid untuk mengamati hotel mini yang ada di sekolah, bagaimana lingkungan di sekitarnya, bagaimana kamar mandinya, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, dari hasil observasi itu, guru dan murid menyepakati topik. Nah, apa ya masalah yang diperoleh dari observasi tadi? Akhirnya disepakatilah topiknya tentang kebersihan, Ibu ya. Nah, di slide berikutnya nanti kami ceritakan judul topik kami adalah Green Hotel for Ecotourism. Jadi, hotel hijau untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami mengarahkan para murid untuk membayangkan. Murid-murid dituntun dalam kelompoknya berdiskusi untuk merancang ide-ide solusi. Nah, ide-ide ini Bapak Ibu munculnya dari murid. Ya, murid yang memberi, gimana kalau gini Bu? Gimana kalau gini Bu? Boleh nggak Bu kami pakai bahan ini? Boleh nggak Bu kami pakai alat ini? Kalau kami beli sendiri alat bahannya gimana Bu? Nah, itu muncul dari murid Bapak Ibu ya. Kami memantik mereka untuk mengeluarkan ide-ide itu. Kemudian lakukan. Setelah murid sepakat apa yang akan mereka jadikan solusi, mereka menerapkan solusi itu. Nah, selanjutnya di akhir adalah bagikan. Dalam proses bagikan ini, salah satu caranya yang kami lakukan yaitu dengan presentasi hasil karya. Kalau di jurusan perhotelan, mereka presentasi hasil karyanya di hadapan guru lain. Kalau kemarin jurusan kuliner, itu menghadirkan orang tua wali yang kemudian mereka melakukan memasak gitu ya, topiknya ada topik tertentu di kuliner, memasak untuk orang tua masing-masing. Begitu juga desain produksi busana, pada tahap membagikan ini yang mereka tampilkan adalah fashion show orang tua dengan murid, dengan orang tua dengan anaknya, di mana anak ini memang merancang baju khusus untuk ibunya gitu. Tapi izin Bapak Ibu, semua foto-foto itu tidak bisa saya tampilkan di sini ya, karena sangat banyak ya harus dikumpulkan. Dari semua proses ini Bapak Ibu, apa peran semua guru mapel? Nah, dalam setiap tahapan ini Bapak Ibu, masing-masing guru mapel terlibat untuk mendampingi, memfasilitasi diskusi, kemudian memberikan umpan balik. Nah, begitu Bapak Ibu. Misalkan, di sini ketika saya guru proyek IPAS, saya mendampingi murid pada fase observasi. Nah, disitulah saya berperan mendampingi, ngajak memantik mereka, apa ya masalah di sekitar kini yang menurut kalian apa yang nggak nyaman, apa yang menjadi ini, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya, pertanyaan dengan kalimat yang biasa, ya, yang sesuai dengan usia mereka. Anak-anak remaja kadang saya sampaikan, apa yang membuat kalian galau? Kalau seperti ini kondisinya nyaman tidak tamu hotel, seperti itu Bapak Ibu. Tetap dikaitkan dengan jurusan mereka masing-masing. Dan hal inilah yang harus terus kami bangun bersama-sama, kesepahaman dengan seluruh guru di setiap jurusan. Next, apakah foto-foto ini terlihat Bapak Ibu? Terlihatkah Pak Anton? Terlihat Bu, terlihat. Ini jejak proyek kolaboratif di sekolah kami, khususnya di kelas 10 perhotelan di tahun kemarin, ya, 2025. Untuk tema Green Hotel for Ecotourism. Nah, di sini Bapak Ibu, ini undangan yang kami buat, ya, untuk teman-teman guru. Tim teaching, mari hadir jam sekian, hari apa, kita ngapain. Ini di-share melalui grup WA. Setelah itu Bapak Ibu, ini salah satunya. Rancangan proyek kolaboratif kelas 10 perhotelan. Sesuai dengan topik yang sudah disepakati, kemudian dirancang bareng sesuai dengan CP, TP, MAPEL yang bisa terintegrasi, Bapak Ibu ya. Karena ini intrakurikuler, Bapak Ibu.
Salah satunya di sini adalah pembuatan eco-clean product for ecotourism. Ini topik besarnya. Nah, ini salah satunya. Kemudian menyusun project timeline-nya, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi kami menyusun dalam 6 minggu itu apa aja tahapannya. Hari pertama ya, ngapain aja dalam 1 minggu pertama. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya zoom, bisa kelihatan nggak ya? Oke, nanti aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini Bapak Ibu ada foto. Foto ini kelihatankah Bapak Ibu? Ini Lihat, foto terlihat, terlihat, terlihat. kami untuk anak kelas 10 perhotelan itu ada 3 kelas Bapak Ibu. Ada 3 kelas. Nah, ini kami mengumpulkan seluruh kelas untuk menyamakan memberikan gambaran kepada murid. Di sini kumpul semua guru mata pelajaran Bapak Ibu, di sini saya, di sana rekan-rekan guru yang lain, dan kami mengundang mitra Dudi. Nah, ini UMKM Bapak Ibu yang hubungannya kebetulan beliau ini adalah UMKM yang bergerak di produk-produk hotel. Nah, produk-produk hotel. Kenapa beliau yang kami undang? Beliau salah satu pengajar juga, tetapi punya usaha UMKM yang di mana produk beliau ini memanfaatkan bahan lokal, nah, termasuk juga bahan yang ramah lingkungan. Nah, jadi cocok nih dengan topik kita, bisa menghadirkan praktisi di bidangnya yang berhubungan dengan topik proyek kami. Gitu, Bapak Ibu. Di sini kami memberikan penjelasan kepada siswa proyek kolaboratif itu kayak gimana. Kemudian apa peran mapel kami, nanti masing-masing guru itu menyampaikan Bapak Ibu. Guru bahasa Inggris, beliau menyampaikan ini gambarannya, apa saja yang akan beliau nilai. Nah, itu disampaikan Bapak Ibu di awal rubrik penilaiannya. Guru bahasa Inggris, beliau menyampaikan nanti ketika presentasi dengan 2 bahasa Inggris akan menilai ininya, ininya, ininya. Guru bahasa Indonesia akan menilai bagian ininya, ininya, ininya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah poster kami waktu gelar karya ya. Nah, next. Nah, perubahan Bapak Ibu tadi sudah ya. ATA, awal, tantangan, aksi kami, kemudian perubahan yang terjadi setelah implementasi ini Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, murid dan guru kami antusias ya, belajar mengajarnya lebih menggembirakan, menggairahkan, dan insya Allah bermakna. Salah satunya Bapak Ibu, karena salah satu dari produk proyek kolaboratif tadi dihasilkan di perhotelan, yaitu pembersih serbaguna, bisa membersihkan kamar mandi, bisa untuk membersihkan kamar hotel, bisa untuk membersihkan alat-alat dapur, ya, itu bisa dimanfaatkan di kuliner atau di restoran hotel, Bapak Ibu ya. Mereka melakukan pada tahap tadi Bapak Ibu, kalau kita balik sedikit, pada tahap melakukan, itu anak-anak melakukan uji coba produknya langsung Bapak Ibu di sekolah. Jadi mereka melihat hasilnya yang sebelumnya kayak gini, jadi seperti ini. Kalau pakai produk lain seperti ini, kalau pakai produk hasil buatan mereka seperti ini. Nah, karena mereka melihat langsung solusi yang mereka berikan itu berdampak, itu membuat murid kami, Bu, besok-besok proyek lagi ya, gitu. Jadi sebelum ini di tahun 2005 Bapak Ibu ya, sekarang anak-anak sudah bertanya, Bu, proyek kita apa? Nah, kalau mereka bertanya kepada saya tanya balik. Apa nih yang menjadi ketertarikan kalian? Apa yang sudah kalian amati? Topik apa ya kira-kira yang menarik untuk kita proyekkan bersama? Jadi tetap kami melibatkan murid, suara murid untuk kita sama-sama membangun proyek ini Bapak Ibu. Yang kedua, murid dan guru sama-sama merasa tertantang. Ya, dari awal tadi Bapak Ibu banyak tantangan di awal, bagaimana kami prepare diri kami masing-masing, bagaimana kami berjalan, ya, karena ini masih baru bagi kami semua gitu. Ada yang memilih, ya Bapak Ibu, dalam prosesnya, ada guru yang memilih untuk tidak berprojek, it's okay gitu. Ada guru yang memulai proyek ini bertiga, berempat, berlima, okay gitu. Tetapi kemarin yang di perhotelan, kebetulan di jurusan saya, 14 guru mapel, Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini dengan tema atau topik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, murid kami menjadi lebih berani
untuk menyampaikan pendapat, mereka nggak malu-malu lagi, ya, meskipun mungkin satu dua kelompok masih ada gitu Bapak Ibu ya, tapi setidaknya secara umum murid-murid kami sudah lebih bersemangat, ya, mereka bisa percaya diri untuk presentasi. Nah, dari situ mulai terlihat perkembangan bagaimana mereka menyampaikan pendapatnya sebagai wujud dari bernalar kritisnya, bagaimana mereka berkolaborasi dalam kelompok, bagaimana komunikasi mereka, dan bagaimana kreativitas mereka ketika merancang solusi. Jadi 4C yang diharapkan guru berkembang tadi di awal, mulai terlihat perubahannya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu salah satunya, ya. Bapak Ibu mungkin boleh ini sedikit Bapak Ibu ya. Ini salah satu produk dari satu kelompok Bapak Ibu. Ya, dari satu kelompok. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang terlibat. Salah satunya pada saat anak-anak merancang logo produk. Di sini ada guru informatika yang berperan, ya, kemudian logo ini berisi dua Bapak Ibu, dua bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada guru yang lain terlibat di situ. Kemudian ini foto mitra kami, ini guru lain yang mendampingi, ini guru lain yang mendampingi, ini guru lain yang mendampingi, ini guru lain yang mendampingi gitu Bapak Ibu. Jadi proyek kolaboratif gitu Bapak Ibu, mendampinginya, merancangnya bersama-sama, mendampinginya juga bersama-sama, ya, merefleksikannya juga bersama-sama. Ini hanya satu produk yang kami foto Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya di dalam kelas Bapak Ibu. Ini waktu anak-anak membuat solusi yang mereka berikan adalah tadi pembersih serbaguna gitu. Jadi kan kalau di hotel biasanya itu yang digunakan adalah chemical product Bapak Ibu ya. Untuk jendela itu beda pembersihnya, untuk di kamar mandi itu beda. Nah, ini sekarang produknya adalah serbaguna. Bisa dipakai di kamar mandi, di dapur, di tempat lainnya juga. Dengan tadi bahan alami lokal. Nah, ini proyek lainnya juga memanfaatkan bahan alami lokal, salah satu tanaman lokal khas Lombok, yaitu namanya pohon kesambi, Bapak Ibu. Nah, ini foto-foto kegiatan kami, bagaimana murid belajar di kelas, bagaimana guru mendampingi, sampai solusi-solusinya berwujud nyata. Oke, Bapak Ibu, dari hasil refleksi praktik baik ini belum sempurna Bapak Ibu ya, tetapi kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang proses yang kami jalani. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan ini dan mungkin juga sudah menerapkan ini dengan jauh lebih baik daripada untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kami. Dari hasil refleksi merasa masih perlu dan waktu diskusi ya lebih banyak lagi. Kemudian monitoring dan evaluasinya diperkuat. Ketika saya menjadi koordinator proyeknya, harapannya teman-teman itu dimonitoring, dievaluasi di setiap jurusan gitu Bapak Ibu. Jadi ada khusus. Kalau mungkin secara itu untuk global semuanya dalam satu kali monitoring dan yang lebih dari kurikulum sampai kepada kepala sekolah untuk inovasi yang lebih saja Bapak Ibu sepertinya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia menyimak cerita saya. Saya kembalikan ke Pak Anto. Bapak Ibu, punya skema pelaksanaan yang nantinya proyek kolaboratif yang ternyata dilaksanakan di intrakurikuler ya Bu Hidmi ya. Oke. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan barangkali implementasi, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman barangkali, monggo silakan raise hand. Ini langsung sudah ada Pak Catur nih. Monggo Pak Catur. Oke, terima kasih Pak Anton. Bu Itmi, aku tanya ya, gitu ngawal. Hadir, jangan susah-susah soalnya Pak. Enggak sih, Pak. Soalnya di TKA nggak ada sih.
Oke, tadi kan kegiatannya kolaboratif gitu ya, Bu. Dan ini juga pastinya melibatkan tadi udah disampaikan melibatkan beberapa guru gitu yang bisa diajak kerjasama atau buat proyek ini. Nah, tadi untuk LK-nya atau asesmennya itu tiap guru ya tadi proyeknya bareng gitu. Nah, sementara untuk LK atau asesmennya itu tiap guru tetap punya sendiri-sendiri dengan apa ya metriknya atau metrik apa sih itu kalau misalnya Rubrik. pokoknya dengan standarnya masing-masing atau tetap dari Bu Hidmi dan kawan-kawan itu buat satu modul kayak gitu di mana dalam satu modul itu include berbagai macam mata pelajaran kayak gitu. Gitu sih. Itu Oke, aja. apakah langsung dijawab ini Pak Anto? Mau langsung dijawab atau ada dua pertanyaan lagi mungkin? Oke, Atau pertanyaan mungkin mana ya? sambil menunggu bisa dijawab mungkin Bu, sambil menunggu yang Oke, raise hand. baik, terima kasih Pak Catur. Nah, memang bagian paling menantangnya ya di rubrik itu ya, bagi teman-teman juga masih di situ. Hanya saja kami ketika lokakarya atau sharing bareng mengupayakan dengan backward design. Gitu. Begitu CP diturunkan menjadi PP, nah, ini kami arahkan teman-teman untuk asesmennya kayak apa nih. Nah, terutama kami menggunakan project ini sebagai asesmen sumatif, ya, Bapak Ibu ya. Ada asesmen sebagai nilai akhir asesmen sumatif. Jadi kami standarnya kami samakan, kita sederhana gitu dengan rubrik dengan empat apa namanya Pak ya, yang 1, 2, 3, 4 gitu. Seperti itu dia rubriknya. Tapi guru-guru masing-masing guru menilai sesuai dengan indikator mereka. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Bu Hidmi. Gimana Pak Catur? Ada yang mau mungkin digali lagi lebih dalam barangkali? Cukup sih, soalnya cangkulnya udah aku letakkan jadi nggak perlu digali. Cangkulnya udah ada ya Siap. Pak. Patah ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang mau bertanya, monggo masih ada kesempatan, masih ada 30 menit lagi loh. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi tentang proyek kolaboratif. Nah, ini ada Bu Sisilia. Mau tanya ya? Oke, matur nuwun. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Oh, kamera ya. Terima kasih ilmunya Bu Bu siapa? Hidmi Bu, Hidmi. Selamat pagi. Ya. Ini kalau diterapkan di SD, eh, saya tadi membayangkannya kayak nggak mungkin ya kalau di SD yang hanya kelasnya hanya satu kelas gitu, tidak ada paralelnya. Tapi akhirnya saya dapat inspirasi, berarti bisa dikolaborasikan dengan guru mapel di kelas itu gitu. Jadi kalau di SD kan ada guru kelas atau wali kelasnya, kemudian ada guru mapel yang masuk, ada olahraga dan PAI, termasuk juga ada bahasa Inggris. Nah, itu mungkin bisa dikolaborasikan. Intinya itu sih, terima kasih atas ilmunya. Saya terinspirasi untuk diterapkan di sekolah dasar. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Terima Anton. kasih Bunda Sisil. Oke. Mm-mm. Barangkali mau ditanggapi Bu, Bu Hidmi? Terima kasih. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya ceritakan tadi ya, praktik pembelajaran ini tidaklah langsung sempurna gitu Bapak Ibu. Jadi kami juga memberikan keluasaan kepada teman-teman di jurusan lain. Nah, yang tadi yang banyak mapel itu di jurusan saya yang perhotelan. Kebetulan saya mengampu proyek IPAS di jurusan perhotelan gitu. Tapi teman-teman yang lain di jurusan kuliner, jika tidak bisa semua guru mapel itu berkolaborasi untuk satu proyek, ya nggak apa-apa, 6 orang, 6 mapel berkolaborasi juga boleh. Kemudian ada di jurusan akuntansi, ada yang masih mandiri, tapi ada mapel lain yang berkolaborasi 3 orang, seperti itu, ya nggak apa-apa juga, karena ini baru bagi kami juga Bapak Ibu ya.
kami mengupayakan gitu ya, situasi awal tadi dan tantangan yang ada, kami beberapa keterbatasan dan tentunya refleksi tadi. Jadi sangat memungkinkan Bapak Ibu, saran saya bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah dan mau memulai, nggak apa-apa, mulai dari yang kecil dulu, berdua dulu, ya boleh, bertiga dulu, boleh, gitu Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, ya itu tadi Bu Sisil nggih, yang sudah Iya, jawabannya sudah lengkap sekali nggih, Bu dari Bu Hitmi nggih. Ada betul-betul. lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan mungkin apa ya berbagi praktik baik juga mungkin atau mungkin memberikan pertanyaan. Masih ada banyak nih, masih banyak masih dibuka kesempatan sebanyak-banyaknya. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa nggak sih kalau misalkan dilaksanakan di kegiatan kokurikuler gitu, gimana pelaksanaannya gitu mungkin barangkali gitu Bapak Ibu. Monggo, ada lagi atau mungkin kalau malu bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Tambahan sedikit ya, Pak Anton. Oke, monggo monggo Bu. Ya. Jadi intinya itu kan bisa menjadi inovasi di sekolah yang seperti tadi saya sampaikan di SD yang kelasnya hanya satu kelas gitu ya, tapi bisa bekerja sama dengan guru mapel yang lain gitu. Jadi intinya untuk mendukung pembelajaran mendalam gitu. Jadi inovasi-inovasi ini memberikan semangat yang baru untuk guru khususnya dan terlebih-lebih kan untuk muridnya gitu. Jadi untuk menguatkan pembelajaran mendalam gitu. Itu sih. Terima kasih. Ya, Oke. luar biasa. Ya, saya tanggapi lagi boleh. Boleh, monggo Iya, Bu. benar, benar sekali Bunda Sisil. Jadi proyek kami ini kan proyek kolaboratif, tetapi kami belum lintas jurusan, belum ya, belum lintas jurusan. Karena kalau udah lintas jurusan, itu tantangannya lebih besar lagi, Bapak Ibu kan. Ini masih dalam masing-masing jurusan, gitu. Tetapi seperti di saya, misalnya jurusannya perhotelan, itu ada 13 guru mapel. Nah, kalau 14 tadi dengan ULW kami. Jadi mulai dari kayak saya proyek IPAS, agama, ya, terus agama Islam, agama Hindu, PPKN, PJOK gitu ya. Dasar DPK itu dasar program keahlian gitu ya. Ada mapel-mapel lainnya. Nah, baru di skup jurusan kami gitu. Belum lintas jurusan nih. Nah, itu tantangannya lebih besar lagi. Jadi sangat memungkinkan, tetap sangat memungkinkan Ibu ketika di SD dengan satu kelas, tetapi seperti tadi kan kolaborasinya dengan beberapa guru mapel. Misalkan kalau di SD temanya apalagi yang tematik, insya Allah itu lebih mudah lagi untuk kolaborasi. Terima kasih. Dari ditanggapi lagi nih Bapak Ibu. Luar biasa sekali diskusinya ya Bapak Ibu. Ada lagi nih yang mau bertanya. Ayo Bapak Ibu masih dibuka nih kesempatannya Eh, tentang proyek kolaboratif. Sedikit sharing aja ya, Pak Anton. Oh, monggo Bu. Ya, Jadi silakan. Bapak Ibu sesi tentang ini proyek kolaboratif ini kemarin terakhir sudah kami sharingkan, kami bagikan di BPP MPV Pertanian di Cianjur. Jadi waktu itu saya diundang oleh pihak balai untuk berbagi kepada para widya iswara gimana sih merancang proyek kolaboratif ini untuk di sekolah. Jadi nggak cuma di sini sesi ini, tapi sudah pernah kami bagikan juga di sesi yang lain. Tetapi waktu itu lebih fokus lagi ke STEM-nya, gitu. STEM project kolaboratif. Mapel apa aja yang bisa berintegrasi dengan konteks STEM-nya. Itu. Semangat. Kita selesai lebih cepat.
Nah, gitu Bapak Ibu tuh sudah ternyata proyek kolaboratif ini sudah pernah disampaikan di Cianjur tuh. Nah, sekarang nih ada teman saya nih Bu Puji. Monggo Bu Puji, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ibu, luar biasa sekali tadi paparan yang Ibu sampaikan sangat menginspirasi. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, tadi saya melihat ada timeline yang ditampilkan oleh Ibu. Nah, di dalam pelaksanaannya, apakah anak-anak bisa sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu guru? Kalaupun misalnya tidak sesuai itu, bagaimana cara mengatasinya? Kadang kalau di sekolah saya sudah di deadline pekan depan selesai ini gitu ya, tapi ternyata kadang lebih dari 50% bahkan gitu ya belum sesuai deadline yang sudah disepakati. Nah, itu mohon pencerahannya bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang kedua, jika di dalam kelas itu terdapat pasti ya terdapat keberagaman anak-anak, ada yang aktif, pendiam, berkebutuhan khusus, penuh bimbingan. Nah, itu bagaimana agar mereka merasa ikut berperan dan merasa bahwa proyek ini adalah keberhasilan bersama dan bukan keberhasilan satu atau dua anak saja. Kemudian yang ketiga, eh, jika kami ingin meniru apa yang kemudian Ibu sudah paparkan tadi terkait dengan proyek tersebut, saran apa yang diberikan Ibu kepada kami agar mungkin eh, kita bisa berhasil seperti apa yang Ibu atau mungkin bahkan mungkin lebih gitu ya, catatan-catatan khusus apa yang harus kami lakukan selaku fasilitator dalam membimbing anak-anak kami agar bisa proyeknya sesuai dengan yang direncanakan. Itu mungkin tiga pertanyaan. Terima kasih. Setelah menginspirasi, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pertanyaan dari Bu Puji ada Langsung tinggi 3 ya. tuh Bu Hitmi. Monggo Bu Hitmi. Boleh saya dibantu dulu Pak Anton untuk ininya, intisarinya tadi yang saya ingat yang pertama timeline. Timeline, Kemudian, yang kedua kemudian keberagaman murid, bagaimana mm-mm. agar bisa apa tadi ya Bu Puji? Biar intinya keberagaman murid itu Agar gimana ya mengatasinya gitu bagaimana ya, berbagi perannya gitu ya berbagi antara perannya anak-anak gitu. yang beragam tersebut. Yang ketiga, Hmm, saran apa untuk fasilitator saran jika untuk ingin betul. menerapkan proyek yang Ibu eh, paparkan tadi. Oke, Ya, gitu. terima kasih. Saya Baik, Bapak Ibu, apakah di layar sudah tampak project timeline-nya? Nah, sudah, Sudah Bu. Bu, sudah. jadi waktu ini dilaksanakan Bapak Ibu ya, ini cerita jujurnya nih Bapak Ibu ya. Jadi awalnya gitu kan, eh, jadwal keluar dari kurikulum itu ada 1 minggu. Gitu. Nah, kami waktu itu, khususnya saya nih, saya ternyata 1 minggu itu sebenarnya dari kurikulum itu adalah waktu untuk pamer karya. Gitu. Jadi kelas kami sudah ditentukan nih, yang jurusan perhotelan itu pamer karyanya tanggal sekian, jurusan ini tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, berarti proyek kolaborasi kan harus jalan sebelum itu, Bapak Ibu, sebelum itu. Itu salah satu peristiwanya ya Bapak Ibu ya, peristiwa di balik layar Bapak Ibu. Nah, akhirnya kami merubah rancangan yang awalnya waktu itu 6 minggu, karena ini sudah sangat singkat waktunya. Akhirnya ini kami menyebutnya sprint project, Bapak Ibu, benar-benar sprint project. Apa kemudian yang kami sampaikan kepada siswa ya ketika di awal kami memperkenalkan proyek kolaboratif ini. Jadi waktu itu yang saya ingat, anak-anak di dunia kerja kami katakan ada prosedur kerja yang harus diikuti, ada SOP. Bahkan kita biasanya bekerja di bawah tekanan gitu Bapak Ibu. Kan kalau di dunia kerja beda banget Bapak Ibu ya sama di sekolahan yang masih slow dan sebagainya. Ketika kalian punya deadline mengerjakan pekerjaan A, kemudian nanti manajer hotel meminta kamu berpindah ke tempat yang lain, misalnya nanti mereka udah di kitchen, pindah ke room boy, pindah kemana-kemana, mereka harus siap dengan tantangan itu.
Nah, kami katakan proyek kolaboratif ini adalah gambaran gimana kalian bekerja dalam tim gitu, dalam batasan waktu tertentu. Nggak bisa berleha-leha gitu Bapak Ibu ya. Itu awal kami seperti ketika tadi beramai-ramai itu Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada guru DPK, desain program dasar program keahlian untuk perhotelan ngejelasin kayak gini-gini kan. Prosedur kerja di hotel itu kayak gini jelasin. Jadi dikaitkan sama proyek ini kayak apa. Nah, itu untuk membangun komitmen murid dan kesadaran mereka dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, faktanya memang ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika murid-murid mulai pada tahapan melaksanakan dari temukan, merancang, bayangkan tadi merancang ide solusi itu semua sudah berjalan, ada logbooknya, mereka mengerjakan logbooknya itu kosongan Bapak Ibu ya, termasuk cara kerja dan sebagainya tidak kami tuliskan di sana, tapi kami meminta mereka dulu cari dulu nih cara kerja, apa yang akan kalian lakukan untuk solusi produk yang mereka tawarkan ini. Gitu. Mereka cari dulu, baru komunikasikan lagi ke guru. Nah ini kan banyak guru Bapak Ibu ya, guru-guru yang berkaitan sama ini kebetulan proyek IPAS, jadi anak-anak bertanya kepada guru proyek IPAS-nya. Kemudian ada yang berkaitan di timeline ini, mereka bertanya ke guru MAPEL yang berkaitan, gitu Bapak Ibu. Nah, faktanya Bapak Ibu, ada kelompok yang pada hari itu di jadwal mereka harus sudah melaksanakan, ternyata mereka nggak bawa alat, gitu Bapak Ibu ya. Karena memang alat lab di sekolah kami nggak ada Bapak Ibu, jadi proyek seperti ini memang dari murid dengan alat sederhana, gitu. Kemudian dengan bahan alami, gitu Bapak Ibu. Termasuk salah satunya contoh bahan alaminya yang dipakai di sini adalah daun pepaya, kemudian kulit buah naga, daun kesambi, dan bahan-bahan lainnya. Nah, di situ Bapak Ibu, apa kemudian yang kami lakukan gitu? Kami sarankan saat itu kelompok ini lihat dulu. Nah, ini sebagai konsekuensi dari mereka kan udah janji, udah merancang. Tapi pada hari H mereka nggak ada yang sepakat untuk bawa ini, bawa ini, bawa ini. Benar-benar nggak bisa kerja itu kelompok, Bapak Ibu. Jadi saya sarankan saat itu lihat dulu kelompok-kelompok lain. Satu kelompok itu 6 orang, kalian menyebar kepada kelompok-kelompok lain. Amati apa yang dilakukan kelompok lain. Gitu. Mereka lihat. Jadi mereka nonton dulu nih Bapak Ibu, nonton. Hingga sampai semua kelompok selesai pada tahap berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada kelompok yang belum ini untuk praktek. Jadi mereka belakangan Bapak Ibu, mereka belakangan. Ya, harapannya kami tidak ingin menghilangkan hak mereka, tapi mereka belajar konsekuensi dari apa yang mereka anggap lalai, Bapak Ibu ya. Mereka sudah sepakat si A bawa lap, si B bawa ember, si C bawa pengaduknya, dan sebagainya. Akhirnya, ketika kelompok lain sudah selesai, kami punya waktu yang lebih untuk mendampingi mereka, Bapak Ibu. Jadi mereka mengerjakan, saya katakan, masih ingat cara kerjanya? Masih, Bu. Kenapa kalian bisa ingat? Kan udah lihat, Bu, kelompok lain. Kayak gitu. Oke, jadi mereka nggak lagi pegang yang mereka sudah tulis, tapi mereka bisa mengingat itu. Ya, dari situ saya sendiri mengambil pelajaran gitu Bapak Ibu ya. Ketika murid diberikan kesempatan untuk mencoba di fase mereka pernah gagal, mereka diberikan peluang kesempatan untuk coba lagi, mereka bisa gitu Bapak Ibu. Mereka berhasil gitu Bapak Ibu. Kemudian saya tanya, ini ada tahap mereka membuat label Bapak Ibu ya. Mereka labelnya udah jadi Bapak Ibu. Kami udah jadi Bu labelnya. Kan bahan kami ini. Kami sudah buat labelnya Bu. Oh, mereka sudah punya label Bapak Ibu. Mereka tinggal tempel, mereka tinggal showcase, mereka tinggal presentasikan. Dan mereka ternyata udah latihan untuk presentasinya. Oh, menarik juga idenya. Mereka terputus pada satu tahap, tapi mereka punya ide untuk melangkah ke tahap lainnya, ya. Yang itu Bapak Ibu mereka lakukan, kami udah punya Bu, kami sudah buat ininya di sini Bapak Ibu ya, di showcase dan presentation, jadi mereka udah siap Bapak Ibu. Di hari di mana semua kelompok
akan mempresentasikan. Ya, di situ saya ini juga, oh iya ya, akhirnya mereka bisa melewati tantangan mereka sendiri dengan dukungan dari kita guru, memberi kepercayaan dan peluang di saat mereka hampir gagal. Itu menurut saya, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sesi yang menurut saya memenuhi keragaman murid tadi ya, Bu Puji ya. Kemudian yang ketiga, saran ketika ini memang Bapak Ibu di sekolah belum pernah punya pengalaman sama sekali, mungkin bisa dicoba alur kami tadi, mulai dari teman diskusi dulu, sharing dulu, teman-teman lain kira-kira apa ya yang menjadi tantangan atau kondisi beliau-beliau mengajar di awal, gitu kan? Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika ternyata masalah yang kita hadapi sama, supaya masalah ini bisa kita selesaikan dengan lebih ringan, bisa nggak sih kita kolaborasi gitu, agar kita efisiensi energi Bapak Ibu ya, maksudnya nggak mikir banyak-banyak, eh, menyelesaikan satu masalah, satu siswa di kelas, tapi dengan kolaborasi. Kemudian mulai dari teman yang memang bisa diajak berkolaborasi. Nah, seperti tadi saya katakan, mungkin boleh kolaborasi dengan coba dulu dengan 2 guru mapel, 3 guru mapel, dan seterusnya. Ketika ekosistem di sekolah Bapak Ibu sangat mendukung untuk ini, bisa diperluas lagi Bapak Ibu. Karena yang saya rasakan juga Bapak Ibu, waktu-waktu saya berproyek sendiri di awal-awal, khusus dalam mapel saya saja, itu tantangan selalu ada Bapak Ibu. Salah satunya kami tidak punya laboratorium, akhirnya kami bermitra dengan universitas untuk melakukan uji-uji laboratorium. Kemudian keterbatasan sarana di sekolah itu menjadi tantangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sudah Allah sediakan. Seperti itu Bapak Ibu. Mulai dari teman yang mau dulu, kemudian setelah semua bisa, kita perluas kembali. Nah, saya di sini ketika menjadi koordinator proyek, ketika ada teman yang melapor, Bu, mapel ini nggak mau untuk ini. Alasannya ini. Nah, memang Bapak Ibu, karena ini adalah proyek intrakurikuler, ketika CP ada yang tidak bisa benar-benar terintegrasi satu dengan yang lain, kita memang nggak bisa paksakan. Ya, karena ini intrakurikuler Bapak Ibu ya. Tetapi ketika dia kokurikuler, nah, kokurikuler ini kan tidak berbatas pada CP Bapak Ibu ya. Kita kalau kokurikuler memperkuat pada dimensi profil lulusannya. Seperti itu, apa yang ingin kita capai kemudian gitu Bapak Ibu. Jadi itu saran saya, kita tidak memaksakan hak kita sepenuhnya untuk memaksa semua mata pelajaran untuk bisa terlibat Bapak Ibu. Ketika ini intra, CP-nya apa, TP esensialnya yang mana, kita mulai dari yang itu dulu. Itu saja mungkin, terlalu panjangkah Ibu? Semoga bisa Udah cukup, diterima. Bu. Ya, Insya Allah luar biasa sekali. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kan. Lengkap sekali ternyata ya Bu, ya Bu Puji ya. Lengkap sekali ternyata paparannya luar biasa. Nah, nah ini ada try and try again, katuh, oh katuh dan bangkit, oh jatuh maksudnya ya, jatuh dan bangkit lagi Kasih cocok dan didik bagi siswa lagi. yang berdiferensiasi. Nah itu eh ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau sudah cukup ini Pak Catur? Sudah jam 8.52. Oke, diberi kesempatan untuk satu orang lagi, Pak Anton. Kalau nggak ada, berarti ke closing. Oke, siap. Asik. Di Sudah asik tempatnya aja Bu nih, Hipmi Bos. itu udah hampir jam 10 ya. Nggak Mm-mm. apa-apa. Udah siap ya, udah ditantangin Pak Catur. Katanya makin malam makin seru. Iya. Iya. Itu juga ditemani sama Mama Patricia tuh. Masya Allah. Terima kasih, Mam. Atau mungkin barangkali ada yang memberikan ice breaking. Ya, boleh Bapak Malam-malam Ibu kalau berikan pakai penguatan. es nanti pilek, Mas. Nah, iya, iya. Wonosobo dingin ya, Pak. Selamat malam semua. Oke. Selamat malam. Ada ya? Ada lagi yang mau menambahkan nih?
Ya, Hmm. Bapak Ibu mau ngasih penguatan juga boleh, Pak Catur gitu. Gimana Boleh. tuh? Mungkin Mama Gimana tuh? Patricia mau ngasih penguatan ya. Iya, itu Mama Patricia mungkin. Iya. Silakan Eh, Mama. maaf, oke. Mm-mm. Ya, terima kasih Ibu pemateri Yipi. yang sudah berbagi. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Kangen banget sama orang-orang di sini, guru-guru di sini. Makanya ada sibuk juga urus di keagamaan, tapi berbagi ke sini. Luar biasa Ibu, eh, Bapak Ibu guru, saya lagi 5 tahun pensiun. Saya dengar begini, saya jadi hidup apa maunya jadi guru terus ini. Kalau cara-cara ya, cara-cara pembelajaran yang Ibu sajikan tadi, kenapa yang muda-muda tidak bergerak sudah mulai sudah. Kalau memang belum coba lagi dan pasti bisa seperti yang Ibu berbagi tadi. Jadi titip pesan saya buat di Wonosobo dan sekitarnya, Bapak Ibu belajar dan terus berbagi. Dan itu suatu saat pendidikan kita akan lebih eksis ya, lebih eksis. Jangan pernah pesimis dengan kenapa mereka lain bisa, kenapa saya tidak. Ternyata kita itu jatuh dulu baru kita bangun, bangkit. Karena prinsip pembelajaran itu menurut para ahli bahwa belajar dari yang salah, learning by errors. Jadi tidak boleh pesimis, selalu optimis. Saya sudah tua begini saja saya mau belajar terus. Saya ikut mau 20-an grup di Nusantara ini. Mau tambah lagi tapi batasannya hanya 20 Bapak Ibu. Itu saya sudah tua lagi 5 tahun pensiun. Kalau mau isi Google Form untuk pendaftaran untuk tanya usia, saya malu juga isi itu. Saya mau isi 15 tahun atau 20 tahun saja. Begitu saja Mas Catur. Selamat malam semua. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Mama Patricia, semangatnya luar biasa sekali ya. Ternyata pengalaman harus terus belajar gitu ya Bu ya. Terus Iya, belajar ya Mama ya. Iya, iya Mas. betul banget Mm, Pak Anton bahwa Mama Patricia ini jauh dari Nusa Tenggara sama dengan Bu Hikmi, tapi luar biasa baterainya itu nggak pernah lowbat ya gitu. Kami-kami aja di sini yang pernah ketemu agak minder gitu dari Nusa Tenggara sampai Jakarta. Nggak nih kalah itu di Karanganyar ya. Iya, iya. Luar biasa sekali ya, menginspirasi. Semangat Bapak Ibu, harus jatuh bangun nih kayak lagu ya. Iya. Tapi jatuh, Lagunya Iya. Christina ya Mas. walaupun jatuh bangun tapi memberikan pengalaman yang luar biasa gitu ya Bu ya, gitu. Oke. Oke. Monggo saya ke Ini udah Bu nggak Hidmi ada Pak kembali. Anton dan mungkin buat Bu Hidmi untuk bisa kasih Iya, penguatan atau eh, closing statement untuk iya malam hari closing ini ya. statement. Oke. Iya, monggo Bu Hidmi untuk bisa memberikan closing statement atau Kasih. penguatan. Terima kasih Mama Patricia, salam kenal, semoga bisa jumpa. Baik, Semoga Ibu ini. iya. Bapak Ibu, jadi dalam proses kami ya melaksanakan pembelajaran kolaboratif ini sekali lagi enggak langsung sempurna, meskipun kami mengupayakan gitu ya, membangun pemahaman bersama-sama dulu karena sangat beragamnya pemahaman kami, pengalaman kami dalam melaksanakan proyek. Lebih Kak, ini akan menjadi proyek kolaboratif. Kemudian dalam proses kami melaksanakan ini Bapak Ibu perlunya komunikasi yang humanis gitu Bapak Ibu. Kadang berbeda pendapat itu ya itu selalu ada. Tapi ketika disampaikan dengan kalimat yang menyejukkan, itu penerimaan kita akan berbeda gitu Bapak Ibu. Jadi obrolan-obrolan, diskusi-diskusi yang humanis itu untuk saling menguatkan. Kemudian tantangan dalam setiap proses itu selalu ada Bapak Ibu.
Salah satu contohnya adalah ketika untuk refleksi gitu, setelah semua selesai, rasanya itu beban selesai gitu Bapak Ibu ya. Tetapi kita sebenarnya masih punya satu agenda penting, yaitu refleksi bersama. Nah, dari proses refleksi di tahun 2025, kemudian saran teman-teman tadi, kita memulai ini dari lebih awal, gitu Bapak Ibu. Lebih awal dong persiapannya, jangan seperti kemarin, gitu. Lebih awal dong diskusinya lebih banyak, lebih ini lagi. Dan kemarin kami sudah melakukan itu, gitu Bapak Ibu. Dari hasil refleksi, setelah pengalaman dari proyek sebelumnya, kami merefleksikan bersama-sama untuk penerapannya nanti di bulan Mei sampai Juni ini sebagai bagian dari asesmen sumatif di semester genap. Jadi sekolah kami tidak lagi, Bapak Ibu, hanya dengan tes tulis seperti yang dulu-dulu, setiap sumatif akhir semester genap itu semester ganjil dan genap tes tulis gitu semua mapel. Tapi sekarang satu proyek kolaboratif yang dinilai dan diasesmen oleh masing-masing guru yang memang terintegrasi mata pelajarannya dalam proyek tersebut. Kemudian Bapak Ibu di sesi mendampingi siswa, pastinya murid-murid kita nggak 100% ya kan, akan sesuai ekspektasi kita mulus semua gitu Bapak Ibu. Nah memang faktanya nggak seperti itu. Beberapa proyek yang saya dampingi murid-murid kami, justru ketika mereka gagal, ada satu kelompok waktu itu berkata, Bu, proyek kami gagal nih. Saya tanya balik, kenapa kalian menganggap itu gagal? Gitu. Oke, terus apa yang kalian kira-kira sebabnya apa? Apa yang ide yang bisa kalian pikirkan lagi untuk memperbaikinya? Gitu. Jadi saya menahan diri untuk tidak memberikan solusinya langsung, Bapak Ibu, tapi membangun agar murid-murid bertumbuh ide-ide kritisnya untuk menemukan solusi dari kegagalan mereka. Di proyek yang lain, Bapak Ibu, kegagalan murid kami justru terbantu hanya dengan sendok makan. Nah, itu beda lagi kisah-kisahnya Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu dari kami. Kami terus berupaya bersama-sama di bawah binaan kepala sekolah kami, tim kurikulum, dengan teman-teman lain untuk terus berkomunikasi, berkolaborasi, agar pembelajaran ini terus meningkat mutunya. Kolaborasi terkadang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa kita upayakan. Guru berdaya, terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Bu Hitmi. Semoga menginspirasi buat kita semuanya, terutama di Temu Pendidik Mingguan yang episode ke-201 ini ya. Bapak Ibu, cukup mungkin ya untuk dari Temu Pendidik Mingguan malam ini. Mungkin saya tutup dengan pantun. Mohon dicakupin ya, Pak. Membeli ikan di pasar Gerung, elok dipandang berwarna biru. Ilmu dipelajari janganlah dikurung. Mari terapkan bersama guru. Keren. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Cukup sekian pertemuan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang di hati. Oke, terima kasih. Ibu, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Demikian Temu Pendidik Mingguan malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Catur dan Bu Cucu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hitmi, Masya Allah luar biasa Pak Anton, terima kasih sekali kolaborasi yang keren sekali ya Pak Catur malam hari ini, dan teman-teman di sini sebenarnya masih mau ini, cuman jauh-jauh udah malam belum ya di sana ya gitu, takutnya Bu Hitmi kemalaman gitu, karena di sana sudah pukul 10 ya Bu Hitmi ya. 10, nggak apa-apa, biasa belajar sampai
11 malam, 12 malam. Iya, Masya Allah, luar biasa, keren sekali. Dan materi hari ini mungkin besok Bu Puji juga langsung menerapkan di sekolahnya masing-masing sama Bu Sisil. Tadi sempat saya, kayaknya nggak cocok ini untuk diterapkan di sekolah dasar, tapi ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ternyata masuk juga gitu kalau diterapkan di sekolah dasar. Terima kasih, keren sekali Bu Hitmi, luar biasa malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi suatu saat, kita bisa, teman-teman di Wonosobo juga bisa menghadirkan Bu Hitmi dari NTB ke Wonosobo gitu. Iya. Ya, dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Kominfo, Dinas Dikpora, dan PGRI SLCC. Dan sampai bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-202. Jadi Bapak Ibu semua, insya Allah nanti kami juga akan menghadirkan narasumber-narasumber dari luar daerah. Terima kasih, saya kembalikan Pak Catur. Silakan Pak Catur.